Oke, wait ya guys. Silakan. Bentar ya teman-teman. Saya ketik dulu di kolom kolom komen, lalu saya pin supaya teman-teman tahu hari ini topiknya apa ya. Oke. Oke guys, hari ini kita live ya seperti biasa guys di acara The Consulting Ngobrol Bisnis ya, The Ngobis yang kita selalu rutin adakan setiap minggu sekali guys ya. Tujuannya supaya teman-teman juga tetap dapat knowledge ya terkait dengan bisnis ya dan sharing dari narasumber ya. Karena saya yakin dan percaya kenapa kita rutin melakukan ini mungkin hampir 3 tahun ya, bukan hampir ya 3 tahunan inilah ya kita lakukan rutin hampir tiap minggu ya guys, tiap minggu kita hampir tidak pernah bolong gitu ya, kecuali pas waktu libur lebaran panjang atau waktu tertentu, tapi hampir kita jarang sekali bolong ya. Kita selalu rutin mengadakan tiap minggunya ya selama 3 tahun ini ya. Tujuannya apa sih? Karena saya sendiri sebagai moderator nih ya, saya sebagai moderator meskipun actually saya juga sudah mendirikan bisnis, sudah punya beberapa perusahaan, tapi tetap aja guys, setelah kita ngobrol dengan narasumber, selalu ada insight baru. Ya, dan ini yang saya happy kenapa The Ngobis itu sampai seri keberapa saya juga udah lupa ya. Kalau 3 tahun dikalikan 50 minggu aja itu sudah 150 seri, mungkin itu 150 episode ya. Dan sampai hari ini pun saya masih excited banget untuk mengadakan The Ngobis. Karena kenapa? Karena waktu kita mengadakan The Ngobis, kita sharing dengan narasumber, selalu ada insight-insight yang positif, selalu ada strategi-strategi baru, selalu ada hal yang mungkin saya pun sebagai pengusaha pun juga tidak kepikiran. Ya, dan ini enaknya kita ngobrol sekarang di online guys ya, kita bisa ngobrol macam-macam dan gratis ya teman-teman. Kalau misalnya ikut seminar berbayar, mesti harus keluarin uang. Tapi kalau kita The Ngobis, kita datang cuma nonton 1 jam ya, Anda taruh handphone Anda sambil liatin kita live, wah semua ilmunya gratis dan itu ilmu daging semua. Ya, dan hari ini kita akan ngobrol guys soal Meta Ads ya. Ini salah satu strategi yang wajib Anda pelajarin saat ini karena sekarang tidak ada lagi zamannya Anda buka toko offline saja, tapi bagaimana caranya Anda bisa punya toko Anda atau usaha Anda bisa dikenal oleh masyarakat. Ya, dan salah satunya dengan Meta Ads ini salah satu cara yang efektif untuk teman-teman bisa mempromosikan bisnis Anda dengan lebih luar biasa. Ya, dan hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu teman saya, salah satu pengusaha ya, pengusaha muda yang luar biasa, namanya Bro ya, saya panggil Bro aja karena masih muda gitu ya. Bro Kevin Iskandar. Ya, beliau adalah co-founder Kop ya, Kop ya, KEPF gitu ya, KOPF ya, Creativers. Ya, kreatif ya. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar dengan Bro Kevin. Bagaimana sih caranya kita bisa memanfaatkan Meta Ads untuk bisnis Anda. Dan actually guys, for your info, saat ini pun kita melakukan Meta Ads ini tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja. Ya, karena The Consulting pun kita sudah lakukan, kalau teman-teman sering liatin kita ya, kita sering juga ada iklan yang kita lakukan. Sekarang iklan yang kita lakukan ini tidak bisa asal, ya harus ada strategi tertentu supaya iklannya bisa goal, bisa boom, gitu ya, bisa dilihat oleh banyak orang. Dan itu ada strateginya. Dan hari ini tanpa berlama-lama, kita akan undang Bro Kevin untuk masuk ke dalam podium. Wah, ya. Oke, kita akan undang, semoga hari ini doain guys, semoga hari ini live-nya lancar ya. Dan teman-teman dapat suaranya bagus, sinyalnya bagus ya. Oke, Halo, selamat malam Bro malam Bro Kevin. Deddy. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya nih? Luar biasa Bro Deddy, sehat. Luar biasa ya. Waduh, hebat hebat. Ini thank you Bro ya sudah siapin waktu ya di sela-sela kesibukan ya, di sela-sela rutinitas ya, dan di sela-sela meeting-meeting yang berjalan gitu ya. Saya tahu di Bro Kevin ini waktunya padat banget guys ya. Tapi masih sempat nyempetin untuk kita live bareng ya di acara The Ngobis kita. Kita bisa ngobrol bareng dengan Bro Kevin. Oke, sebentar ini Bro Kevinnya loading. Bro Kevin, pantau Oke, loading. oke Bro Deddy. Oh, Iya sebentar. agak ini ya. Sebentar. Ini agak putar-putar. Iya, sebentar. Kelihatannya oke, saya coba ganti hotspot ya, Bro Kevin. Saya coba ganti provider. Siapa tahu bisa lebih jelas. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya.
Bentar guys, semoga lancar ya. Oke, tes, Bro Kevin, suara oke? Oke, jelas Bro Dedi. Masuk. Oke, sip. Lebih bagus kelihatannya pakai provider yang satunya ini. Oke. Oke. Oke, ini Bro Kevin lagi di kantor apa di rumah Bro Kevin ini kondisinya? Kebetulan sudah kembali ke kediaman ini Bro Dedi. Wah, mantap. Siap. Lebih nyaman lah ya kalau ngobrol di rumah daripada di kantor di pulangnya. Takutnya kemalaman habis ngopi selesai. Betul, Bro Dedi. Iya. Ini Bro Kevin di Surabaya, prosesnya Bro Kevin di Surabaya ya? Saya domisili di Surabaya. Dan sebelumnya saya ingin say thank you sih buat Bro Dedi, buat kesempatan yang dikasih sehingga saya bisa ngobrol-ngobrol bareng seperti ini. Dan ya saya tahu loh Bro Dedi kan orang yang super sibuk ya. Nggak cuma sibuk banget. Sama sibuk, sama Bro Kevin ini juga. Cuma mau meluangkan waktu untuk berbagi sama teman-teman dengan sharing di sini. Itu kan ini ya, tak ternilai lah Bro ya. Siap, sama-sama Bro. Ini kita memang senang ya Bro. Kita malah senang kalau narasumbernya nyempatin waktu ya, karena kami yakin dan percaya acara seperti ini bisa memberikan inspirasi ya, bisa memberikan motivasi. Bahkan tidak jarang juga narasumber ini berbagi strategi untuk teman-teman yang mungkin tidak tertulis di buku Bro. Nah ini yang kita ingin dengarkan dari cerita Bro Kevin, gimana sih caranya sukses gitu ya, sampai seperti sekarang, bangun bisnisnya seperti apa, kisah hidupnya. Mungkin bahkan bisa di-align-kan dengan kita punya tagline hari ini ya, kita punya judul ya, yaitu terkait dengan Meta Ads gitu ya. Jadi hari ini aku juga thank you banget Bro Kevin sudah nyempetin waktu, dan hari ini minta izin Bro, nanti aku akan banyak tanya gitu ya. Aku akan banyak tanya gitu ya. Banyak tanya, minta izin. Nanti kalau seandainya saya tanya terlalu konfidensial, Bro Kevin boleh tolak untuk jawab ya. Tapi kalau memang tidak konfidensial, silakan jawab. Jadi kita nyantai aja, ngobrol santai aja Bro hari ini, kita malam ini. Oke. Untuk sejak ke depannya dapurnya saya buka semua Bro. Jadi mumpung boleh dapurnya tanya apapun. Ini guys ya, dapurnya dibuka guys. Harus banyak tanya. Teman-teman kalau mau tanya juga boleh di kolom ini ya, kolom Q&A ya di bawah ya. Teman-teman langsung ketik aja, nanti saya bantu tanyakan ya. Oke, sip. Kita mulai ya, brother ya. Kita mulai ya. Oke, mungkin kita mulai dulu, brother, Bro Kevin. Dari mungkin teman-teman ini senang sekali kalau di acara Teknobis ini dengar gimana sih riwayat atau cerita hidup dari Bro Kevin gitu ya. Sampai kok bisa sekarang ini buka Kops kreatif gitu ya, agensi untuk Meta Ads dan sebagainya. Itu gimana Bro? Jalan hidupnya sampai ketemu sekarang Bro, kalau boleh diceritakan Bro. Oke, jadi saya ceritakan mulai dari jalan hidupnya ini Bro ya. Boleh Bro, siap. Ini saya siap. Silakan. Oke, aku buat seringkas mungkin ya Bro ya, karena perjalanan hidupnya lumayan panjang nih, karena sampai detik ini aku sudah 29 tahun menjalani di bumi ini. Siap. Sebetulnya Kof Kreatif sendiri sudah berdiri sejak 6 tahun. Bukan perusahaan yang selama kayak Bro Dedi 12 tahun ya, ini masih separuhnya lah. Makanya perlu banyak belajar dari Bro Dedi. Nah, kebetulan kita dapat amanah untuk mengerjakan di bidang marketing ini Bro. Tapi kalau bicara dari sisi Kof-nya sendiri, kita itu berangkat dari branding dulu. Jadi kita itu adalah sebuah agensi yang berangkat dari branding. Terus kita lihat nih, oh ternyata ada opportunity di bidang untuk menurunkan sisi brandingnya ke pemasaran. Karena itu kan nggak jauh-jauh tuh. Karena ketika harus buat branding, gimana caranya merealisasikan strategi yang sudah dibuat. Salah satu caranya adalah menggunakan sosial media dan juga digital marketing tuh. Itu kan salah satu bagian dari digital marketing sosial media. Nah, kita lihat ada opportunity di sana. Nah, kita running sudah dari 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun sebelumnya kita ngerjakan strategic visual branding. Dan makin kesini kita makin sadar bahwa segala keputusan yang dibuat itu nggak bisa cuma berdasarkan feeling aja. Tapi harus data driven. Nah, kok ya pas ya, gayung bersambut kita lihat ada metode lewat sosial media ini di mana data itu sudah terpampang nyata. Jadi ketika kita ngambil sebuah keputusan bisnis maupun keputusan yang kita bicara lebih kecil-kecil dalam sosial media objektif, lebih akurat Bro. Nah, kalau Mbak gitu. Nah, sampai akhirnya kita jalan sampai sekarang. Nah, jadilah Kof Kreatif yang nggak cuma ngerjakan branding aja, tapi juga kita ngerjakan sosial media marketing. Jadi keseluruhan sisi branding sudah cukup kuat nih Bro.
Oke. Dari asal muasalnya itu malah ngerjain di branding dulu ya, brother Dari ya. branding dulu, betul. Nah, kalau akunya sendiri ya sebagai Kevin, Hmm. aku latar belakangnya malah dari bisnis consultant dulu. Jadi Oke. selesai Hmm. kuliah aku kerja di bisnis consultant. Nah, setelah itu kebetulan ada usaha nih, auto detailing yang aku dipercayakan usaha auto detailing nih. Jadi selesai bisnis consultant, Ya. aku jadi alumni dari bisnis consultant. Ilmu yang dari bisnis consultant tuh tak terapkan sendiri di auto detailing. Buat yang nggak tahu, auto detailing itu salon mobil ya, cuman bahasa kerennya auto detailing, Hmm. biar kelihatan mahal. Terus setelah itu, nah semakin aku nyemplung ke dalam bisnis auto detailing ya, nyemplung itu maksudnya jegur ya atau bergerak di Hmm. sana, aku sadari Hmm. bahwa ternyata passionku itu bukan di bidang otomotifnya, tapi dari sisi marketingnya, gimana cara memasarkan satu produk Oh. yang waktu itu nggak mudah gitu. Sekarang auto detailing kan menjamur di mana-mana. Ya. Waktu itu sesuatu yang nggak diterima sama orang-orang. Orang-orang kalau Bro Dedi tahu ya, mungkin Bro Dedi Hmm. hobi mobil nggak Bro Dedi? Hobi banget kalau untuk apa modif enggak, tapi kalau suka mobil ya. Nah, harusnya Bro Dedi sadar mungkin 7-8 tahun lalu ya, itu kan Ya. Polesen jualnya harga murah-murah ya Bro ya. Hmm. 500, Hmm. 100 ribu. Ya. Yang pakai mereknya itu depannya 3 itu biasanya. Hmm. Nah, setelah itu Oke. lah auto detailing nih, di mana harganya 5-6 kali lipatnya. Nah, itu Hmm. tertantang tuh aku di sana gimana caranya memasarkan. Berangkat dari sana kita nyoba berbagai cara sampai ketemu sebuah pola ya. Oh, kalau misalnya aku jualan lewat Meta Ads dan juga jualan dengan konten, itu bisa lebih mudah diterima sama pasar. Oke. Nah, dari situ ketemulah dengan partnerku yang ngerjain branding. Saya bersambut, kita ngajarkan sosial media akhirnya, karena saya punya knowledge di sana, partnerku punya knowledge di bidang visual yang kuat banget. Nah, jalanlah sekarang Kof Kreatif itu, bro. Oh, Ya, oke. kalau bisa disimpulkan ya dari jalan waktu itu sampai sekarang, banyak ini sih bro, banyak pertolongan yang di atas. Banyak Oke. pertolongan yang di atas. Oke. Gimana bro ceritanya bro? Kok bro bisa menyimpulkan dari bro kerjain kok banyak pertolongan dari atas? Aku sudah banyak bikin perencanaan bro, sudah Hmm. merencanakan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan planningnya seperti apa, tapi semua itu Hmm. buyar. Karena ternyata Oke. yang aku dipertemukan dengan orang-orang yang nggak ada di agendaku. Ya, salah satunya partnerku yang Oh. sekarang kita ngerjakan Kof Kreatif bareng-bareng. Karena waktu itu ya, kalau aku boleh cerita, Hmm. waktu itu aku lagi sibuk kerjain salon mobil nih, auto detailing. Nah dia Hmm. jadi klien. Itu teman lama, udah lama ketemu, jadi klien. Jadi klien kita Hmm. ngobrol-ngobrol, kok ya ada ini, ada ide yang terpantik dari sana gitu. Hmm. Nah itu di luar rencana aku tuh, padahal aku bayangin, wah nanti aku bikin agensi mungkin sekitar tahun 2 tahun Oh. lagi, ternyata dipercepat waktunya. Nah itu kenapa aku bisa menyimpulkan, kenapa kok seakan-akan ada ini ya, ada Percepatan ya. ada percepatan, ada ya tangan yang Oke. tak terlihat lah itu ikut ikut Ya. di dalam kehidupanku gitu bro. Oke. Nice story, bro. Bro, pengen balik dikit, bro. Oke. Gimana sih, bro? Kalau boleh cerita, bro. Bro kan tadi ceritain dari apa namanya bisnis konsultan gitu ya. Jadi bro kerja di sebuah bisnis konsultan, dapat knowledge-nya, and then how you can build auto detailing? Apa memang punya passion di sana atau memang bro memang punya apa koneksi di sana atau gimana bro? Kok bisa langsung ke arah auto detailing? Kalau aku tarik lebih jauh, Hmm. keluargaku itu papaku punya bersaudara 6, semua itu hobi otomotif. Jadi Oh, aku udah oke. dulu tuh, wah paling enggak aku punya 6 klien nih, 6 Ya, klien ya, yang ya, ya. punya mobil lebih dari satu. Paling enggak Ya. dari sana aku bisa hidup dari situ dulu tuh. Nah, Hmm. bergulir dari sana, ternyata tambah lama tambah luas, demand-nya tambah tinggi. Nah, mulai aku Hmm. siap dari sana, mulai nambah rekrut tim, kita mulai upgrade dari sisi Oh. kualitas service. Terus aku mulai, karena yang sekarang, ini aku gak apa nih ya kalau bicara mengenai auto detailing ya bro ya, karena itu Boleh, beda boleh, dari boleh. BTS. Boleh. Kalau boleh juga sekalian disebutin, bro. Mereknya apa, bro? Auto detailingnya, Oke, bro. oke. Mereknya Kabuto Auto Detailing, ada di Surabaya Kabuto Timur. auto Di, detailing ya. Di daerah mana, bro? Kalau di di Surabaya, daerah bro? Raya Manyojo.
Raya Manyarejo. Teman-teman boleh cek ya guys ya. Ya. Silakan di googling sendiri. Apa Kabuto Detailing ya? Kabuto Detailing ya. Detailing. Ada di Kabuto Google Ads. Detailing ya. Ya. Ada Siap. juga di Ketik Instagram guys. Kabuto.dy. Siap. Siap. Nah, Oke. itu bro, berarti Saya bantu sambal tulis. Silakan. paling enggak aku bisa ngerawat nih mobil keluarga aku dulu. Nah, ternyata demand-nya tambah banyak. Karena kan aku lihat tuh, dari 6 teman, 6 om-omku ya, aku manggil tuh om biasanya. Om sama papaku, reaknya jadi cukup luas. Nah, mulai tuh diperkenalkan, direferensikan. Nah, dari situ akhirnya aku mulai berangkat. Dan sampai di titik ini aku sampai sadar bahwa ternyata yang tak jual nggak simply cuma ngerawat mobil. Tapi di sini aku jual experience. Jual experience yang dimana dari customer mulai tanya sampai customer akhirnya repeat order, seluruh experience tuh dirangkai segimana rupa supaya orang tuh bisa happy terus, mereka bisa mendapatkan kasihkan. Jadi tidak sesimpel cuma sebatas di titik di mana mereka selesai transaksi. Nah, hal itu juga akhirnya jadi apa ya, jadi salah satu prinsip yang tak terapkan juga di Coff Creatives. Jadi aku delivery-nya mulai dari sisi customer service, produk yang di-deliver, setelah itu after service-nya semua harus excellent, sekalipun dengan resource terbatas. Mungkin kita lihat ya, contoh nih, ada brand-brand, anggaplah brand Astral ya bro ya. Ya. Astral itu kan resource-nya udah gede tuh, mereka secara resources apapun gede lah, dari sisi budget, dari sisi tim udah gede banget. Nah, aku lihat tuh, aku benchmark-nya ke mereka tuh. Gimana cara delivery mereka dengan keterbatasanku. Ini jadi peganganku sih, bro. Oke. Satu kata yang tak tarik dari Bro cerita barusan terkait dengan auto detailing itu adalah customer experience. Betul. Terkait dengan itu ya, yang Bro bangun sehingga auto detailingnya bisa semakin berkembang, gitu ya bro ya. Betul bro. Oke. And then itu udah sampai sekarang masih jalan berarti bro ya untuk Kabuto auto detailing ya. Puji Tuhan sudah 11 tahun sampai sekarang bro. Wow. Dan itu sudah autopilot ya bro ya. Sudah tidak ngurusin itu terlalu banyak sudah ya. Autopilot. Wah, mantap. Makanya sekarang sudah mulai bisa geser ke ini ya, Coff untuk apa kreatif agensi ini ya, betul. Sekarang ya. Malah Coff Kreatif sekarang jadi pendukung supporting system dari Kabuto Auto Detailing dari sisi pemasarannya. Oke. Nice. Oke. Pengen kita lanjut ya, bro. Boleh. Dari Bruce buatin dari Kabuto, beresin dulu di sana. Satu kata yang saya tarik adalah customer experience yang bro beresin gitu ya. Terus akhirnya bro buat Coff di mana ini bisnis juga mirip jasa, tapi satunya ke arah itu ke otomotif gitu ya. Satunya lagi jasa lebih ke arah branding dan sosial media agensi lah istilah gitu ya untuk iklan dan kawan-kawan gitu ya. Nah, pada dasarnya sih bro, kalau bro boleh cerita ya kita di sosial media gitu ya, atau kita mau beriklan di sosial media, itu apa sih bro yang mesti harus dipegang, mesti harus jadi fondasi utama untuk teman-teman bro? Oke, yang jadi fondasi utamanya adalah yang paling utama ya kalau buat saya ya, mungkin tiap agensi punya pegangannya masing-masing. Kalau buat saya adalah harus kenal betul audiensnya seperti apa. Itu buat saya harga mati. Produk bagus ya itu sudah standar lah. Kalau produk bagus sudah, kalau produkmu ala kadarnya mending ya nggak usah di launching dulu gitu kan. Produk bagus harus standar, tapi kita harus benar-benar kenal audiens seperti apa. Dan kalau misalnya kita buat sebuah produk atau jasa itu harus customer centric. Jadi benar-benar yang menyelesaikan problemnya mereka. Nah dari situ kita bisa berangkat tuh. Mulai kita cari tahu. Ini yang jadi kunci nih, jadi peganganku dan juga teman-teman seluruh tim yang ada bareng-bareng kita kerja bareng sama saya juga adalah kita harus benar-benar tahu audiens tuh ada di mana. Misalnya aku kalau boleh analogikan kita lagi mancing ya bro. Bro Deddy suka mancing? Ya. Lumayan bro, lumayan. Yang suka mancing lumayan ya, suka ya? Oke. mancing aku nggak suka mancing, tapi nggak apa ya analogikan. Boleh. Aku sukanya mancing masalah soalnya. Kalau mancing ikan. Gitu ya. Siap. Kita kalau mancing salmon sama mancing tombro,
Itu kan beda pasti kan lokasinya. Ya, Udah ada di tempat yang ya, sama. ya, 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 ya. Kita cari juga. Yang satu mungkin bisa di laut, satu lagi bisa. Lautnya juga berbeda tuh. Nah, sama halnya juga dengan ketika kita melakukan aktivitas beriklan maupun aktivitas pemasaran apapun, kita harus tahu ini si audiens ada di mana. Kalau kita ngomong contoh konkretnya, anggaplah kita sedang mau memasarkan suatu produk atau jasa ke audiens yang lebih muda, audiens yang lebih native sama Instagram. Sedangkan kita perkuat dari sisi pemasaran yang lain. Anggapnya kita masang di Megatron. Nah, kira-kira bakalan efektif atau enggak untuk Bro Deddy? Megatron sama satu Megatron, satunya di sosial media gitu ya, Bro ya. Iya, kita punya satu informasi bahwa kita akan ngejar market yang lebih muda. Kita market yang lebih muda. Ya. Dan kita sudah tahu, ternyata mereka native dari sisi sosial media Instagram. Tapi kita malah pakai jalur yang lain untuk beriklan. Oh, enggak cocok. Enggak cocok kan? Enggak cocok. Tuh, kita harus kenal dulu audiens kita ada di mana. Sehingga kita iklan itu efektif. Nah, dulu lebih lanjut, kenapa sih kok pakai Meta Ads? Kenapa aku nggak masuk ke media-media iklan lainnya? Kita kan bisa pakai yang above the line, bisa juga pakai below the line. Kalau aku boleh bicara yang agak teknis, bisa yang bombastis, langsung masuk TV, masuk Megatron. Pada kita sekali ngiklan sudah puluhan juta, bisa sampai ratusan juta. Sedangkan aku milih yang below the line, iklan dari yang iklan dari kayak Meta Ads. Karena itu bisa di entry barrier-nya kecil, Bro. UMKM yang bisnis-bisnisnya baru mulai bisa masuk. Even dari modal pun bisa masuk dan terukur. Nah, itu yang sangat menyenangkan terukur. Jadi kita beriklan, kita bisa lihat, satu orang yang lihat iklannya kita, itu biayanya berapa. Nanti ujungnya kita bisa ngukur, aku investasi sekian puluh juta. ROI-nya itu berapa sih? Itu berapa? Kadang itu juga bisa ditemukan di platform-platform lainnya. Oke, nice. Jadi ini terkait dengan kalau kita ngiklan itu bisa ngefek dengan kita tahu data atau apa namanya ya, output gitu ya, Bro, dari hasil iklannya kita gitu ya, Bro, sempat sampaikan barusan ya. Output, betul. Kalau di istilah marketingnya itu biasanya matriksnya, Bro, atau matriksnya ya. KPI-nya, Bro. Siap. Bro, penasaran nih, Bro. Jadi kan Bro sempat ceritakan terkait dengan Megatron tadi gitu ya. Megatron bukan Transformer ya, teman-teman ya. Megatron ini TV yang besar itu ya, teman-teman, di tengah jalan ya. Jadi Megatron dengan sosial media tadi yang pasar marketnya kita. Nah, kalau mungkin aku boleh nangkep dari Bro sampaikan tadi, Bro. Apakah ada efek ketika kita memasarkan di sosial media, itu ada customer segmen tertentu atau usia tertentu yang kita nggak bisa iklankan di sosial media, Bro? Oke. Kalau yang nggak ada ya, Bro ya? Ya. Itu karena kan bisnis, macam-macam. Sangat luas. Benar sekali. Ada yang jelas, ada yang gelap. Benar. Nah, apakah pertanyaan nih, apakah ada satu segmen yang nggak bisa kita tuju? Ya. Ada. Jadi ada beberapa policy yang di Meta Ads itu yang membatasi bentuk iklan yang kita sampaikan. Jadi dari sisi ininya, dari sisi iklannya. Tapi kalau dari sisi audiensnya, nggak ada batasan. Cuma ada batasan usia. Jadi kita nggak boleh iklankan ke orang-orang yang di bawah umur 21. Ini yang paling baru. Dulu kita bisa, bebas mau iklan sampai bocil-bocil pun yang bisa lihat iklannya gitu. Tapi sekarang batasannya 21 sampai 65. Jadi usia gender tidak ada batasannya, mau laki mau perempuan, ya biasanya laki perempuan ya, yang diantara itu nggak dimasukkan dalam keterangan. Cuman laki dan perempuan, setelah itu kita bisa mengiklankan ke usia berapapun dan interestnya bisa kita sesuaikan sama audiens yang mau kita tuju. Aku senang, satu lagi hal yang aku senang adalah targetingnya. Harusnya Bro Deddy kan, aku lihat Bro Deddy keren banget nih dari sisi intermezzo ya, dari sisi digital marketingnya Bro Deddy udah keren banget nih, targetingnya juga jos. Bukan saya yang keren, Bro. Ya nggak ikut-ikutan.
tim yang lakukan semua, saya enggak ikut-ikutan. Cuman udah selangkah lebih maju nih Bro Dedi. Sudah sadar akan mengenai digital marketing ini udah selangkah lebih maju dari komputer nih. Ya. Nah, Memang makanya harus belajar sama Bro Kevin nih. sama-sama belajar ya kita Bro. Cuman aku balik tadi ya, satu hal yang aku paling senang adalah marketingnya ini Bro. Karena kita bisa ngincer audiens yang kita mau. Contoh nih, aku kebetulan aku dapat amanah untuk mengerjakan beberapa brand jewelry. Nah, dari sini aku kayak coba buat satu hipotesis lah. Oh, kira-kira orang yang akan beli produk jewelry ini siapa sih? Contoh nih, audiens yang pertama adalah, oh ini kayak pasangan muda yang mau menikah. Nah, kita bisa incer targetingnya sampai di level di mana tanggal mereka mau menikah, Bro. 6 bulan lagi mau menikah. 3 bulan lagi mau menikah. Sampai sedetail itu kita bisa incer. Hah? Sampai tanggal menikahnya mereka bisa tahu, Bro? Benar kan, Bro ya? Benar kan, gimana Bro? caranya? Nggak bisa tahu ya? Ternyata bisa kerekam. Oke. Bro pernah tahu? Kita kalau di Facebook bisa update kan status in relationship. Ya. Akan Ya. Itu kerekam, Bro. Ya. Itu contoh ya, audiens yang pertama. Audiens yang kedua, oh aku bikin satu hipotesis nih, kira-kira orang yang mau menikah, orang yang mau beli produk jewelry ini siapa sih? Oh, kemungkinan nanti calon mertuanya akan membelikan calon-calon mantunya. Kita masukin di sana. Terus, contoh nih, ya aku sambil buka dapur ya, jadi kalau seandainya ada yang ini teman-teman dari Liga Samping juga punya jewelry, bisa dipakai nih terhadap metodenya. Ketiga, karena aku nggak pede dengan dua audiens ini dan aku ingin testing sebetulnya siapa sih yang paling akurat, kita bisa buat broad, Bro. Kita buat seluas mungkin, tapi dengan satu kata kunci utama adalah jewelry. Jadi anggapannya kita bikin iklan untuk semua orang yang sekiranya tertarik dengan jewelry. Nah dari situ nanti kita bisa ngambil, setelah jalan kita ambil setelah kita evaluasi, kita lihat, oh kira-kira yang paling cocok satu audiens ini nih, adalah audiens yang akan menikah. Nah, kita bisa scaling dari sana. Jadi kita perbesar ini ya, budget spendingnya dengan harapan apa? Lebih banyak orang yang lihat, kita bisa dapat pendapatan lebih banyak. Calon pembeli yang masuk jadi jauh lebih luas tuh. Jauh lebih banyak, nggak cuma jauh lebih luas. Ya. Jadi anggapannya Bro buatin kayak 3 segmen gitu ya. Satu, orang yang mau nikah 6 bulan berikutnya. Satu lagi, mertua yang mau beliin mantunya gitu ya. Aku penasaran gimana cara tahunya gitu ya. Gimana cara tahunya dia punya mantu gitu ya. Ini penasaran nih gitu ya. Yang ketiga adalah yang seluas-luasnya gitu ya. Bahwa mereka mereka mau butuh jewelry gitu ya. Terus dari sana di trial berarti brother ya. Di trial tahu bagus yang mana baru coba yang sana yang diajar gitu ya untuk budgetnya digedein. Betul, Bro. Dan selain daripada itu kan salah satu penerapan aja. Dan hal yang menarik karena gini, anggaplah saya pebisnis pemula. Saya nggak punya sebuah keyakinan siapa sih sebetulnya audiens yang paling cocok buat produk yang akan aku pasarkan. Kita bisa nyoba beberapa macam hipotesis itu, Bro. Kalau bisnisnya sudah settle, anggapannya, oh aku sudah punya market, ini market utama aku makan sedikitnya dari satu audiens ini. Tapi ternyata timbul satu ide, ini nyoba beberapa audiens lain, siapa tahu ini market yang nggak aku duga ini adalah pembeli yang bisa beli lebih banyak. Kita bisa coba dari sana juga, Bro. Ya. Jadi trial error, brother ya. Kita trial error tergantung kira-kira kemungkinan gitu, brother ya. Bisa gede di mana gitu ya. Betul, Bro. Kita bisa tes pasar dengan biaya yang relatif lebih murah gitu dibandingkan dengan langsung canvassing. Oh, oke. Nice. Ini satu hal yang menarik ya. Teman-teman yang penasaran cari kata kunci atau cari cara gimana cara taunya orang kok punya mantu ya, ini harus tanya sama Bro Kevin ini. Kok bisa ya di Meta Ads tahu orang mau punya mantu? Saya juga penasaran. Nanti harus ngomong secara internal sama Bro Kevin. Oke. Bro, kalau boleh kita dalemin terkait dengan Meta Ads itu ya, Bro ya. Maksudnya kan teman-teman ini kan pasti berpikir gitu ya. Apakah sudah saya itu waktunya Pak untuk mengiklan gitu ya? Karena
mungkin bagi teman-teman ini untuk ngiklan itu satu mikir takut gitu ya, atau takut boncos atau apapun gitu ya. Mungkin Bro ada pandangan nggak sih Bro? Kenapa sih mereka itu sekarang harus mulai beriklan di Meta Ads atau yang sekarang Bro lagi kerjakan Bro? Oke, oke Bro. Jadi gini, kalau kita ngomong pemasaran secara luas ya Bro ya, ada istilah Ya. opportunity cost. Ya Bro, jadi tahu banget ya opportunity cost itu apa ya Bro ya. Itu biaya yang akhirnya hilang karena kita tidak melakukan apa-apa Bro. Sorry, bukan biaya yang hilang ya. Itu kita bisa mendapatkan suatu pendapatan. Akhirnya nggak dapat karena kita nggak melakukan apa-apa. Ya. Nah, sedangkan kita punya opsi ini untuk melakukan pemasaran dengan biaya yang relatif lebih murah dan bisa dicoba dulu. Start mulai cuma dari angka 30.000 rupiah per hari. Murah banget. 30.000 rupiah per hari ya Bro ya? Iya, itu kayak beli satu ayam geprek gitu Bro. Ya. Satu hari dan kita bisa dapat satu kesimpulan gitu, dari kesimpulan, oh ternyata iklannya seperti ini bagus atau enggak gitu. Oh, iklan seperti ini boncos atau enggak. Jadi entry barrier-nya sangat rendah. Jadi why not ketika kita nyoba aja. Nah, aku lihat sih memang ada pola sebuah ketakutan boncos atau enggak. Nanti ketika aku mengiklan. Nah, ini ada potensi boncos, sangat bisa. Aku nggak akan berpromising. Jadi memang kenyataannya kita pakai strategi masalah apapun ada potensi di mana kita salah melangkah kan Bro. Tapi kalau kita nggak nyoba, kita bergerak di tempat, ya kerugiannya malah jauh lebih banyak. Tapi resiko karena di opportunity cost tadi ya Bro ya. Sorry. Karena opportunity cost tadi yang kita akhirnya kita nggak dapetin opportunity, kita nggak ngapa-ngapain soalnya ya. Betul. Oke. Karena ada resikonya kecil banget dan kita bisa adjust. Jadi ya sangat disarankan untuk dilakukan. Nah khususnya untuk bisnis memang SME ya Bro ya, sorry. Untuk bisnis yang memang baru mulai, budget masanya terbatas, salah satu cara yang sangat cost efektif ya dari Meta Ads. Ya. Apalagi kalau bisnisnya udah jalan guys ya. Tadi kalau Bro Kevin sempat ngomong ya bahwa beliau nanganin perusahaan perhiasan gitu ya, jewelry gitu ya. Itu udah jalan, mau nggak mau harus menang kompetisi, ya harus masuk di Meta Ads gitu ya, untuk bisa bersaing di sana. Betul. Gitu. Oke. Nah, Bro, kalau terkait dengan boncos tadi, sorry, Bro Kevin, saya mau sampaikan tadi. Oh, nggak apa-apa, boleh, silakan lanjut Bro Dedi. Oke, Bro, nyingkapi tadi yang terkait dengan boncos, Bro, gitu ya. Ada nggak sih Bro strategi yang harus dipikirkan oleh teman-teman gitu ya ketika mereka harus beriklan, gimana sih Bro strateginya supaya mereka nggak boncos Bro, atau istilahnya kebanyakan iklan tapi nggak dapatin hasil gitu ya? Oke. Panjang sih Bro ya, kalau aku jelaskan keseluruhan bisa jadi malah bikin seminar sendiri, jadi bootcamp ya Bro. Ini harus siap-siap dibuatin seminar nih. Cuma aku sederhanakan aja Bro. Ya, siap. Dalam easy steps lah, few easy steps. Ya. Jadi gini, supaya nggak boncos pertama, harus bisa baca matriksnya atau KPI-nya. Anggapannya kalau kita beriklan, tapi kita nggak bisa ngevaluasi, ya itu sudah pasti boncos. Karena kita keluar duit, kita nggak tahu jadi apa ini duitnya. Kita kan, kalau cuma sebatas aku iklan terus aku berharap langsung jadi sales, wah itu sulit karena proses digital marketing itu panjang. Cuman yang paling bisa diukur secara sederhana adalah datangnya calon pembeli, Bro. Paling nggak orang yang menghubungi via telepon atau orang yang masuk ke dalam website kita terus chat via WA, itu bisa diukur, bisa dilihat jelas. Nah, setelah dari sana itu kita lempar tugasnya ke bidang sales untuk mengolah tiap calon-calon pembeli ini untuk benar-benar jadi pembelian, melakukan pembelian. Nah, kalau aku kembali lagi ke yang tadi, pertama kita harus bisa mengevaluasi matriksnya. Jadi kita tahu, oh ketika aku beriklan untuk dengan anggaplah satu tujuan, aku beriklan supaya orang melakukan chat ke WhatsApp admin saya, gitu kan. Aku harus bisa baca pertama, oh
ini kira-kira dalam 1 kali orang ngeklik iklan saya sampai jadi sebuah chat WhatsApp itu cost-nya berapa, biayanya berapa. Anggaplah kita sudah dapat 1 angka. Anggaplah 1 angka tersebut adalah senilai Rp10.000. Kita harus lihat nih dari industrinya, dan itu ada datanya tersaji di Facebook ya, dari industri, contohnya industri untuk jewelry dengan angka Rp10.000 ini termasuk mahal atau murah. Kalau saya itu golong mahal, berarti kita bisa simpulkan bahwa itu boncos. Tugas kita sekarang apa? Kita membuat itu sampai di angka yang setara dengan industrinya kita. Anggaplah, komputer kita harganya dalam 1 kali chat WA itu cuma Rp5.000. Kita harus kejar. Cara ngejarnya dari sisi apa? Nah, ini kita masuk step kedua. Kita bisa optimasi dari sisi kreatifnya. Kreatifnya apa? Seperti gambar, copywriting, itu harus benar-benar dioptimasi. Ini anggapannya gini bro, kalau seandainya kayak kita datang ke mall gini, anak muda lah ya. Jangan bro Dedi ngasih contoh, saya aja ya, saya datang ke mall, saya datang ke mall, itu ternyata ada perempuan yang menarik dan cantik gitu ya bro ya. Itu kan kalau menarik kadang sampai menariknya kadang sampai bisa noleh gini nih, matanya saya gitu ya. Oke. Muter juga. Nah, kita harus bisa bikin kreatif itu juga sampai semenarik itu. Saya di mana ketika orang ngeliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seandainya itu adalah video, dia bisa nonton sampai di atas 3 detik gitu bro. Jadi itu menarik. Paling enggak dari sana dulu kreatif harus menarik, harus capture the attention, harus benar-benar bisa stopping orang untuk melakukan kegiatan lainnya. Dan kedua nanti kita mulai masuk ke hal lain yang bisa dioptimasi. Contohnya dari sisi audiensnya. Mungkin ternyata audiens yang kita target selama ini nggak cocok. Ternyata ini bukan pembeli jewelry ini, bukan pembeli produkku yang cocok. Nah, kita mulai cari, kita bikin hipotesis yang lain. Ternyata kayaknya kalau saya orang mau menikah itu nggak beli jewelry. Kayaknya orang-orang beli jewelry adalah sosialita yang biasa datang ke perumahan mahal. Nah, kita incar ke sana tuh. Optimasi dari sekian banyak. Kita pertama bisa baca evaluasi matriksnya, terus kita mulai masuk ke optimasi. Oke. Ini cukup detail ya bro ya. Jadi kalau kita ngomong soal metrik ini kan bukan hal yang gampang ya. Oke. Dan yang tadi bro sampaikan yang terakhir kan terkait dengan kondisi adalah ini ya bro, apa namanya, gimana kita bisa mengoptimasikan iklan gitu ya. Betul, mengoptimasikan. Oke. Ini satu hal yang menarik ya bro, karena kondisinya kan sekarang banyak iklan-iklan yang datang gitu ya. Kan kalau kita ngomong sekarang kita beriklan. Karena di bro juga sempat sampaikan bahwa entry barrier-nya juga cukup mudah. Bahwa kan orang juga akhirnya mereka beriklan juga gitu ya kondisinya gitu ya. Dan akhirnya kondisinya mereka berusaha untuk ini sebentar ya bro ya, sebentar. Oh iya, silakan bro Dedi. Sorry bro, ada disruption. Oke. Jadi bapak. Oke. Iya. Masuk ke suaranya ya. Masuk ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kalau kita ngomong terkait dengan iklan dan entry barrier-nya kan nggak gampang gitu ya. Entry barrier kan gampang gitu ya. Dan akhirnya banyak orang kan iklan, gitu ya. Iklan. Terus akhirnya terkait dengan kondisi, perlu sampaikan terkait dengan matrix yang tadi gitu ya. How we can do something bro. Ketika kita beriklan dan banyak orang yang beriklan dan kita menjadi salah satu orang yang dilihat gitu ya. Apa sih bro yang harus dipikirin ketika teman-teman itu membuatkan iklan gitu ya? Oke. Berangkat tadi yang prinsip kita ya bro ya, harus kenal audiens. Nah, sebagai business owner, aku rasa kita juga harus punya prinsip yang sama. Kita harus benar-benar kenal siapa calon pembelinya kita. Kita mulai breakdown. Ini cara yang paling gampang ya, yang bisa diterapin di mana-mana. Kita mulai breakdown. Pain points-nya mereka itu apa. Kalau bisa ditulis, lebih baik lagi. Kita tulis, apa sih yang membuat kegelisahannya mereka. Apa yang buat mereka itu ingin beli produknya. Apa yang buat mereka itu nggak mau beli, itu juga ditulis. Bahkan kalau bisa, the reason
why they don't want to purchase, itu malah harus yang paling banyak. Jadi sebisa mungkin the no-nya mereka itu, objection-nya mereka itu kita sanggah, bukan kita sanggah lah, kita buat rasionalisasinya. Dari sisi business owner, kita lebih kenal produknya, kita juga lebih kenal audiensnya. Dan itu akhirnya membuat kita jadi lebih tajam bro ketika deliver sesuatu. Dan buat aku sendiri, wah itu benar-benar sangat membantu. Karena contoh nih, dari sana produknya itu tak deliver ke orang, value-nya itu jadi lebih tinggi. Bukan berarti aku jual barang lebih mahal, tapi aku jual barang itu yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah mereka. Cuma dari sesederhana aku kenal pain points-nya mereka itu bro. Oke. Contoh nih, aku deliver jasa aku auto detailing, aku deliver jasaku untuk pemasaran dari sisi sosial media marketing. Aku nggak asal buat suatu jasa yang pokoknya sebatas dibeli, tapi jasa yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Cuma dari dasar, aku kenal pain points-nya mereka, aku kenal audiensnya. Berarti dari situ, waduh, minim lah boncos bro. Jadi ketemu dari pain point-nya mereka dulu ya bro ya? Betul bro. Oke. Dan akhirnya dari sana kita bisa berusaha membuat sebuah iklan yang istilahnya break mereka punya pain point, gitu ya. Nah, bro, tadi penasaran. Bro sempat sampaikan terkait dengan bro mencari tahu, gitu ya, terkait dengan apa namanya ketidaksukaan, ya ketidaksukaan mereka terhadap kita. How we can do that, bro? Terkait dengan kita ngiklan gitu ya. Terus gimana caranya tahu mereka nggak suka kita kenapa gitu? Oke. Gimana kita bisa cari tahu pain points-nya orang-orang ya? Pain points-nya calon pembeli kita. Caranya macam-macam bro. Cara yang paling sederhana kita bisa googling. Yang jauh lebih sederhana lagi, harusnya orang-orang di sini udah awam ya sama ChatGPT. Bro. Oh, ChatGPT ya bro ya? Ya. ChatGPT is my Lord and Savior, bro. Itu udah gitu ya. Oke. Ganti ya sekarang juru selamatnya gitu ya. Bahaya ini. Ya. Siap. Ini pendukung utama, support system. Ya. Cara paling gampang, kita bisa optimasikan ChatGPT dulu. Kita masukkan prompts atau keyword yang cocok. Yaitu kita mau cari, aku kepingin cari tahu profil audiensku atau profil calon pembeliku dengan bisnisku atau usahaku yang seperti ini. Contohnya usahaku jewelry ya, kita pakai jewelry lah. Jewelry. Nanti udah kelihatan tuh kayak raw datanya atau kayak informasi-informasi yang masih mentahan. Berangkat dari situ kita pegang, kita mau tajamin seperti apa? Bisa macam-macam. Pertama kita bisa cek jurnal. Kita bisa juga melakukan fokus discussion group. Kita kumpulin orang nih. Nah, aku paling suka ini fokus discussion group. Dan kalau pemilik usaha harus melakukan ini. Kita kumpulin nih orang-orang. Paling gampang adalah repeat kliennya kita. Atau eksekutif customer, orang yang sering beli, orang yang beli berulang. Kita ajak kumpul, kita ajak ngobrol tuh. Kita ajak ngobrol, kita bikin list pertanyaan, objection-nya mereka, kenapa yang bikin mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang bisa di-improve, kita pertemukan, biar mereka juga bisa saling bertukar pikiran bersama dengan kita yang ada di sana. Nanti selesai dari fokus discussion group, wah, informasi yang bisa kita tarik, tajam banget bro. Oke. Oh, malah lebih dilakukan ke sana ya bro, yaitu kalau business owner-nya bisa melakukan ya? Semestinya kalau benar-benar disempatkan bisa bro. Bisa. Kalau nggak bisa benar. Untuk melakukan. Oke. Jadi itu ownernya malah turun untuk cari data di lapangan terkait dengan apa sih pain point-nya mereka gitu ya. Kira-kira apa sih yang mereka pikirkan gitu ya. Betul. Gimana kita bisa solve their problem gitu ya, brother ya. Betul bro. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Ini salah satu teknik yang memang perlu dilakukan ya. Dan mungkin banyak business owner yang malas melakukan gitu ya. untuk benar-benar cari tahu. Tapi ini dari kacamatanya Bro Kevin yang sudah melakukan Meta Ads. Ya karena beliau banyak membantu klien-klien dan mungkin salah satu cara yang paling works untuk ngetahuin apakah audiens kalian benar-benar cocok enggak? Apa pain point-nya mereka? Ya dan teman-teman kalau
pengen tahu lebih detail, teman-teman harus hubungi Bro Kevin gitu ya. Harus klik bio-nya gitu ya. Tanya langsung ke beliau gitu ya. Jangan tanya ke The Consulting. Kalau The Consulting nggak ngurusin Meta Ads gitu ya. The Consulting ngurusin sistem gitu ya, pajak dan sebagainya. Meta Ads-nya Bro Kevin yang ngurusin gitu ya. Oke. Bro, kita coba dalamin lagi, Bro. Tadi kalau Bro sempat sampaikan terkait dengan iklan gitu ya. Nah, kalau seandainya Bro, misal saja gitu ya. Let's say si Bro tadi kan ceritain soal jewelry gitu ya. Jewelry ini oke. Ada perusahaan jewelry yang Bro tanganin, dia sudah tahu pain point-nya customer, gitu ya. And then ada lagi perusahaan jewelry yang lain gitu ya, yang juga tahu sama-sama pain point-nya customer, Bro. Gitu ya. And then yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan dia iklan dengan segmentasi yang mungkin hampir sama, gitu ya. Dengan strategi pain point-nya hampir sama, gitu ya. Pertanyaan saya, gimana caranya kita bisa menang lawan kompetitor, Bro? Oke. Nah, ini Bro, positioning dari sisi brandnya itu harus clear. Jadi kalau saya sama persis, barangnya sama, harganya sama, mungkin store-nya sebelah, tapi kompetitornya scale-nya lebih besar, promonya lebih menarik, ya akan sulit. Bisa berdarah-darah kalau kita ini namanya bertarung di kolam yang sama. Nah, kalau cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah buat satu pembeda. Jadi kalau seandainya tidak bisa melakukan perubahan dari sisi brand besar-besaran, dari sisi produk juga nggak bisa, komunikasi yang disampaikan pesannya itu harus berbeda. Kita nggak melulu bicara promo terus ya, tapi kayak cara penyampaian pesannya itu harus menarik. Nanti dari sisi pesan dulu kita turunin ya, dari nanti diturunkan ke kreatifnya. Contoh nih, satu jualan perhiasan ke perhiasan untuk yang tadi aku ambil contoh ya, untuk orang-orang yang akan menikah, satunya lagi juga akan yang menikah. Nah, seandainya mereka jual dua-dua jalankan pesan yang sama. Nah, dari sisi yang bisnisnya lebih kecil, nggak boleh nggak pakai cara metode yang sama persis. Kalau mereka nggak mau geser audiensnya, segmentasi tetap mau ke orang-orang yang akan menikah. Nah, mereka harus lihat dari berbagai macam perspektif tuh. Mungkin kita masuk dari sisi orang-orang yang akan menikah itu mungkin tidak selalu ngomong melulu tentang perhiasan. Mungkin mereka juga pendekatannya dari sisi IO-nya, dari sisi yang lain-lain, mungkin bisa dibandel dari situnya, atau mungkin penetrasinya malah dari sisi kolaborasi dengan IO-nya. Ternyata ada juga IO ini jualan perhiasan gitu bro, dibandel dan sebagainya. Jadi mainnya boleh dengan cara main yang sama. Khususnya buat skillnya lebih kecil ya bro. Ya. Jadi angle. Oke. Jadi angle untuk kita istilahnya positioning ke customernya, solving problemnya mungkin bisa beda. Mungkin masalahnya sama tapi solving problemnya beda gitu ya bro ya. Harus berbeda. Atau apa mungkin? Oke. Atau mungkin angle masalahnya gitu ya, atau apa, pokoknya ada diferensiasi gitu ya antara kita sama kompetitor, nggak boleh sama persis ya. Betul, nggak boleh sama persis bro. Kalau sama persis, benar sama persis, waduh, pasti ujung-ujungnya perang harga nanti. Dan perang harga itu yang kalah di mana-mana yang lebih kecil. Oke. Jadi kalau kayak gitu, mumet juga ya bro ya, teman-teman kalau ngiklan ini benar-benar harus pikirin ya. Nah, gimana mereka ngambil positioning dan kawan-kawan ini kan nggak mudah ya bro ya? Nggak mudah, makanya supaya nggak mumet ada orang-orang seperti saya ini bro. Dari yang mumet saya, nggak mumet. bener nih. Ya. Bro Dedi, mereka mumet hati. Iya. Cuan ya, pos ini banyak Bro Dedi yang mumet bro kan. Mikirin gimana supaya cuan lebih besar. Bro Kevin, kalau boleh diceritakan bro, selama ini kalau membantu klien tuh dari mana sampai mana bro, kalau boleh diceritakan? Oke, kalau coverage saya dari bidang pemasarannya bro. Ya. Dari sisi pemasarannya mulai berangkat dari yang apanya fondasi ya. Kalau kita bicara fondasi itu kan dari brandnya dulu. Dari brandnya dulu kita benahi
sampai nanti mulai diangkat pelan-pelan ke infrastrukturnya digital marketing masing-masing. Contoh nih, aset-asetnya, websitenya sudah ready belum, sosial media sudah ready belum, sampai nanti masuk ke menyentuh ke bidang salesnya juga. Oh, adminnya sudah ready atau enggak untuk melakukan menerima calon-calon pembeli ini. Oh, mereka siap enggak untuk mengkonvert atau mungkin malah meningkatkan sisi konvertnya. Persentasenya lebih tinggi sampai beli. Siap atau enggak mereka? Ready atau enggak? Nah, seperti itu, bro. Oke. Jadi bro ngurusin ini all pemasaran ya, all marketing strategis ya, brother ya. Digital marketing strategis. Digital marketing strategisnya ya. Tapi bro enggak sampai ngurusin misalnya ngomonglah, oke, misalnya bantuin mereka untuk pikirin CRM atau ke sales gitu, enggak ya bro ya? Cuma bener-bener ke digital marketingnya gitu ya? Betul bro. Kalau sampai nyantuh ke CRM-nya, nah itu saya dapat untuk sendiri yang memang bisa mengerjakan. Itu sudah di luar ranah saya. Oh, tapi di KOF juga atau di tempat lain bro? Di tempat lain. Di tempat lain. Oke. Tapi kita memang sudah ada partner yang memang anggapannya kalau butuh nih keseluruhan digital marketing kita siap provide. Tapi kita kenakan sama partner-partner kita yang sudah memang bekerja sama lama, bro. Oke. Hitungannya bro juga siapin digital marketing solution gitu ya. All digital marketing solution, cuma bro siapin partner-partner yang relevan, yang cocok gitu, bisa bantu gitu ya. Betul bro. Jadi karena saya lebih suka berbagi bro daripada semua. Wah, saya lahap. Iya. Kita kerja bareng-bareng, kenyang bareng-bareng gitu bro. Iya. Berarti kalau di Bro Kevin digital marketingnya sampai ke iklan dan istilahnya sampai customer bisa datang lah ya ke perusahaannya. Oke. Nice. Ini teman-teman, kalau kita ngomong digital marketing memang satu hal yang enggak mudah gitu ya. Saya pengalaman kami di consulting, kita melakukan digital marketing itu ada mungkin 5 tahun terakhir. Sebelum COVID sampai after COVID sekarang ya. Dan itu memang benar-benar butuh satu detail, satu persen detail ya. Dan itu nggak gampang bagi saya gitu ya. Makanya butuh teman-teman digital marketing ya, dan terutama kalau kita bangun tim digital sendiri bisa, tapi honestly gitu ya, butuh waktu yang cukup panjang. Dan kebetulan kami waktu itu invest ya bro, saya sedikit cerita gitu ya, kami waktu itu invest terkait dengan kita hire coach untuk digital marketing gitu ya. Dan itu investment yang mahal, ya bukan mahal ya, investment yang cukup panjang ya kalau di kalkulasi 5 tahun ya mahal juga gitu ya. Gitu ya. Dan bangun timnya gitu ya. Dan mungkin nggak semua kita bisa melakukan untuk building tim, apalagi setup awal ya. Akan lebih gampang kalau kita misalnya hire digital agency yang mungkin memang spesialis di sana. Jadi fokus seperti Bro Kevin ini, fokus ngurusin digital agency. Makanan sehari-harinya itu gitu ya, pain point-nya tahu gitu ya, customer-nya tahu, cara ChatGPT-nya makainya, komennya juga tahu. Kita udah ngurusin bisnis kita aja, itu akan lebih mudah untuk kita gitu ya. Oke. Bro, ada pengalaman menarik nggak bro? Kira-kira ketika bro tanganin klien tuh apa sih bro yang menarik atau sesuatu yang wow gitu ya dari klien bro yang pernah tanganin bro? Waduh, yang wow, everyday wow soalnya bro. Everyday dari mantap nih bro. Boleh nggak bro? Cerita bro. Waduh, yang wow ya bro ya, yang wow. Ini yang wow-nya positif atau yang wow-nya negatif ini bro? Yang positif dong bro kali ini bro. Positif ini, harus positif nih. Oke. Wow ya bro ya. Waduh. Mungkin ini bro. Satu hal yang buat kita surprising adalah ketika kita ini activation satu store. Jadi kebetulan waktu itu ada satu store ini outlet barulah, dia franchise buka. Dia baru buka franchise, setelah itu kita di sana ada petugas untuk aktivasi nih satu store. Dan yang buat kita miss adalah ketika kita melakukan satu strategi pemasaran yang jadi pegang kita bisa 100% kayak wah ini pasti kita punya
exact formula gitu loh bro. Kita tidak punya exact formula bahwa oh satu tambah satu sama dua, bisa satu tambah satu sama dengan 10, bisa satu tambah satu sama dengan 1 gitu bro. Nah itu di dalam dunia ini kita seringkali dapat banyak surprising moment gitu bro. Kita coba formula yang satu terapkan ke tempat lain bisa berbeda hasilnya. Lalu dalam industri yang sama, dan waktu itu benar-benar sampai wah di luar ekspektasinya kita, membeludak sampai even shiftnya mereka baru separuh itu sold out terus. Dan dengan yang kita ukur ya, oh harusnya dengan template yang seperti ini, dengan strategi yang seperti ini harusnya nggak sampai seginilah, ternyata ini bisa sold out terus bro. Dengan metode pemasaran cuma satu aja, ya dari sosmed. Jadi cuma melakukan satu strategi itu aja bro, tapi sold out terus bro ya, dia punya apa slot atau produk gitu ya. Shiftnya dia buka kan harusnya 12 jam di mall. Wah itu 4-6 jam udah habis terus. Oke. Dari satu strategi marketing itu aja brother ya. Betul. Jadi aku lihatnya itu kayak kita untuk ya mungkin teman-teman yang ada di sini yang ternyata belum mulai untuk masih skeptis mungkin harusnya sudah 2023 udah sadar lah ya. Cuman ternyata kecil yang masih skeptis mau memulai itu ada rasanya rasa-rasen atau mungkin mulai nyaman dengan aku dengan pemasaran konvensional aja udah lebih dari cukup. Mulailah karena market itu akan bergeser ke sini dalam waktu 3-5 tahun mungkin malah bisa terkonvert mereka melakukan behavior-nya dari sosial media semua. Anggaplah kita lihatlah untuk orang-orang yang mungkin kayak Bro Dedi lihat staffnya yang muda-muda, mereka ketika melakukan pembelian nyarinya sudah nggak lagi dari search engine bro, jadi nyarinya dari Instagram. Mereka kurasi dari Instagram, mungkin sekarang TikTok nih yang gede juga, mereka kurasi dari TikTok juga, udah jarang tuh dari search engine. Nah kita harus mulai masuk ke sana, menginvestasikan dia, mengalokasikan budget development untuk membangun infrastruktur ini. Ini jangan develop cuma main-main aja. Tapi ini kita bangun investment untuk kedepannya supaya nanti brand presence-nya kita di kemudian hari itu nggak sampai tenggelam. Benar. Ya. Benar sekali guys. Dengar Bro Dedi yang udah ngecap 5 tahun ya Bro di digital marketing ya. Harusnya sudah mulai metik buahnya, sudah mulai panen bro. Ya benar sih bro. Kalau aku lihat sih memang itu satu fondasi ya. Kita ngomong karena kalau teman-teman kami itu sering ngomongnya katanya kayak bangun candi. Di dalam marketing itu diibaratkan kayak bangun candi karena peraturannya banyak, detailnya banyak, tapi harus dilakuin. Dan harus dimulai dari sekarang ya. Dan bro sempat sampaikan ya, ini karena kami kan nggak spesialis di sana ya bro ya, nanti kita mungkin perlu ngobrol lebih banyak dengan Bro Kevin gitu ya. Actually memang kalau kita detailin itu strateginya macam-macam gitu ya. Dan kami sendiri di The Consulting kami juga punya problem di mana terkait dengan creativity, karena itu nggak gampang banget ya mikirin satu iklan yang kreatif supaya orang mau ngeklik itu kan. Sekarang tak dulu 5 tahun yang lalu kita buat iklan jepret orang belum banyak yang main gitu ya, tapi sekarang udah di posisi ini udah mulai banyak yang iklan gitu ya. Nah ini kita harus mulai kerjasama dengan kreatif agency seperti Bro Kevin gitu ya, dan yang lain-lain untuk berpikir gimana cara kreatif. Ini yang memang kalau di posisi sekarang ya bro, yang kami rasakan seperti itu juga. Gitu. Dan nggak tahu, mungkin teman-teman juga pasti juga kalau yang belum iklan coba dulu, kalau yang iklan pasti ngerti rasanya. Oh gini ya, bener nih gitu ya rasanya. ya kurang lebih gitu lah. Ya. Rasanya ya ini tertantang bro, gitu ya, tertantang ya. Karena market ini berubahnya luar biasa gitu ya, cepat berubah gitu ya. Dan industri kan TikTok sudah masuk ya, ChatGPT udah masuk, habis TikTok saya nggak tahu apa lagi yang keluar gitu kan. Terus Twitter perang sama Meta Ads gini ya, Meta Ads sekarang banyak policy yang berubah sampai kan 20 tahun baru iklan. Nah, ini satu problem yang baru gitu ya. Yes. Kalau ya sekarang di dunia kosmetik yang target marketnya anak umur 18 tahun sudah nggak bisa diiklanin. Lari kemana? Harus pindah tempat dan sebagainya. Ini benar-benar challenging tapi seru sih.
gitu. Betul, bro. Oke, nice. Mungkin kita harus ngobrol di darat nih, brother ya. Kita nggak ngomong di udara nanti. Bener. Aku malah harus banyak berguru nih, bro, supaya profitnya bisa bermaksimalisi nih. Sama. Teman-teman jangan lupa ya, langsung follow Bro Kevin ya. Tanya langsung sama Bro Kevin. Nanti teman-teman, ini acara kita akan live, kita akan putar juga di sini, kita akan masukkan di Instagram, ya kita akan masukkan juga di Spotify, dan juga kita akan masukkan di YouTube, baik YouTube di Siddhartha maupun YouTube di Konsalin. Teman-teman boleh lihat lagi, dan yakin dan percaya teman-teman tadi yang disampaikan sama Bro Kevin, banyak ilmu dagingnya, guys. Ya, banyak ilmu dagingnya yang teman-teman bisa pelajarin. Tapi memang nggak bisa secara detail, ya karena ini kita bukan webinar. Bro Kevin pasti kesusahan untuk nunjukin gitu ya. Lihat di mana matriksnya aja, Bro Kevin matriks, oke, matriks apa gitu, saya juga pusing gitu ya. Harus belajar, lihatin nih, Bro Kevin bisa bantu ya. Dan teman-teman coba colek gitu ya, cari namanya Kevin Iskandar gitu ya, atau Kop Kreatif gitu ya, supaya teman-teman bisa belajar, bisa tanya lebih dalam ya. Bahkan mungkin kalau perlu join gitu ya ke komunitasnya mereka atau ke kliennya mereka untuk bisa meningkatkan kalian punya sales gitu ya, dan pembeli-pembeli yang lain. Oke, Bro Kevin, nggak kerasa Bro Kevin, kita ngomongnya 1 jam nih ya. Kita ngomong panjang lebar ini nih, 1 jam nih. Nah, ini siapa nih yang komentar nih? STG Pratiwi ya, Prati ya. Di udara juga boleh coach biar lebih paham cara jarak jauh. Woi, mantap nih. Ini langsung saya sarankan langsung boleh kontak Bro Kevin-nya ya. Itu langsung dia fallback ya Kak Vin ya, langsung kontak aja Bro Kevin-nya ya. Jadi biar bisa langsung belajar ya. Gitu. Pasti yakin dan percaya kalau kita ngundang acara dan ngopi, narasumbernya luar biasa, dan Bro Kevin saya tahu banget orang yang berdedikasi dan luar biasa. Ya. Oke, Bro Kevin, mungkin kita sudah 1 jam ngobrol ya, saya nggak pengen juga menghabiskan waktu Bro Kevin dengan keluarga atau mungkin dengan aktivitas yang lain. Mungkin next time kita harus bisa ini ya ngobrol ini ya, apa namanya, one-to-one ya. One-to-one ya. Teman-teman kalau nggak tahu one-to-one ini, kita nggak perlu ngomong bro ya. One-to-one ya. Iya. Nah itu mungkin bro, sebelum kita tutup bro, kira-kira boleh nggak bro kasih 1-2 patah kata penutup untuk teman-teman supaya mereka yang lagi berjuang sekarang juga bisa lebih semangat lagi untuk berjuang bro. Oke. Nah, kalau saya berbisnis itu ya, bro ya, berdasarkan pengalaman saya berbisnis itu banyak nilainya, banyak. Kalau saya dalam sebuah kurva itu dia nggak sideways, tapi dia naik turun terus. Ya, terus kebetulan dalam pengalaman saya seperti itu. Saya juga namanya safety net. Jadi kalau benar-benar jatuh ya jatuh gelombang jalan. Jadi buat saya, pegangan saya adalah kalau saya fail fast, fail as much as possible, dan nggak ada kata inilah, nggak ada kata terlambat, itu harus mulai coba aja dulu. Dan kalau bicara bisnis usaha, macam-macam polanya, cari yang memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada. Jadi jangan nambahin masalah, bisnis harus bisa menyelesaikan masalah dan jangan takut gagal. Kalau pegangan saya seperti itu, bro. Oke, nice ya. Dicoba. Satu kata. Harus dicoba sebelum bahas. Siap. Harus dicoba, guys. Ya. Kalian buka usaha harus coba, iklan pun ya harus dicoba, gitu ya. Hubungi Bro Kevin pun juga harus dicoba, gitu ya. Nggak ada yang gagal, nggak ada yang. Ini sih bro, feel free buat reach out. Feel free. Aku ada di, ya guys ya. Ada juga di Instagramnya Hello. Mau tanya-tanya nggak berbayar, nggak dikenakan pulsa, juga nggak dicas, jadi feel free untuk tanya. Karena ilmu nggak saya bawa mati, ya, tapi harus. Ini kalau sama coach guys, kalau Anda tanya langsung di-charge ya dari pertanyaan pertama. Ini ya kalau sama Bro Kevin ya, ini coach rasa teman ini ya. Langsung diajarin, chatting nggak berbayar dijawab. Teman-teman ya, kurang apa ini teman-teman ya. The Consulting ngundang Bro Kevin nggak salah, ini luar biasa, orang baik hati dan luar biasa. Ya. Oke, thank you Bro Kevin buat sharingnya hari ini bro, luar biasa ya. Satu kata dari Bro Kevin adalah tidak boleh berhenti mencoba, atau alias teman-teman harus mencoba ya. Mumpung masih bisa, coba aja, karena kalau nggak mencoba nggak tahu berhasil atau enggak. Tapi kalau nggak mencoba sudah pasti nggak berhasil kan gitu ya.
Gitu Bro Kevin, thank you so much buat sharingnya, Thank you, sangat Bro. memberkatin, dan saya yakin percaya juga teman-teman pasti banyak diberkatin juga oleh Bro Kevin ya untuk sharing hari ini. Saya titip salam Bro untuk keluarga ya, semoga Bro Kevin selalu sehat, keluarga selalu sehat, selalu berbahagia, terus bisnisnya auto detailing, bisnisnya creative agency juga semakin jaya, semakin banyak memberkati banyak orang. Amin, doa saya sama juga buat Bro Dedi. Thank you banget. Thank you. Siap. Thank you so much ya Bro ya. Selamat Oke, beristirahat Bro. ya Bro. Have a nice day dan sampai ketemu nanti hari Kamis. Iya, Bro Dedi. Oke, Ya, Bro. bye. Ya, thank you Bro. Thank you. Thank you. Have a good night Bro. Thank you. Thank you teman-teman semua. Thank you, Bye. teman-teman.